ngobrolin. Aku nggak tahu sih. Oke, ya langsung saja. Kita akan langsung masuk ke training personal management. Langsung aja. Speaker pertama kita tuh keren juga. Tadi, oke, seperti janjiku ya. Seperti janjiku, setiap Senin itu bakal ada desain desain untuk training kita dan kayaknya cukup efektif ya. Yang datang ini dari 30-an jadi 40-an tuh kayaknya eh, ada cukup efektif. Oke, langsung saja kita langsung kasih ke Mas Henry. Oke, baik. Terima kasih, Mas Galang. Oke, halo kakak-kakak semua. Oke, ya. Terima kasih untuk waktunya, Mas Galang dan kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama aku Henry, kayak yang tadi dijelasin sama Mas Galang ya. Jadi, sekarang aku memang masih kuliah ya di semester akhir di Departemen Matematika di program studi Ilmu Aktuaria di Universitas Brawijaya. Nah, ini mungkin lebih ke arah sharing saja ya. Karena jujur, terus terang saja aku banyak sekali belajar dari kakak-kakak yang ada di sini untuk personal management, kemudian bagaimana menghadapi banyak sekali masalah ya, termasuk yang sangat berkaitan juga dengan topik hari ini gitu. Oke, mungkin tidak terlalu banyak nanti yang akan saya sampaikan, lebih ke arah teknisnya langsung dan sharing bagaimana selama ini aku kalau melakukannya gitu. Oke, jadi judulnya lumayan panjang ya. Jadi uh, cultivating positive habits and effective personal management ya. Jadi kita samakan dulu persepsi kita tentang positive habits ini. Jadi, positive habits ini bisa diartikan sebagai repeated action that bring us closer to our goals. Jadi, aksi-aksi yang berulang yang kemudian membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita. Nah, ini ada sebuah pepatah yang sebenarnya terdengar klise ya, tapi sebenarnya klise karena kalau menurut saya karena memang dia benar gitu. Jadi, sebenarnya apa yang kita pikirkan itu akan membentuk kata-kata kita gitu. Apa yang menjadi kata-kata kita akan menjadi aksi kita. Aksi kita kemudian akan menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan menjadi karakter kita dan kemudian akan menjadi mendarah daging ya dalam tanda kutip gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita cari di Google apa itu positive habits, yang muncul langsung contoh-contohnya. Yang sebenarnya ini adalah part of personal management. Kayak exercise, kemudian get enough sleep, dan seterusnya. Ini semua adalah part of personal management. Nah, tadi positive habits ini, ya actually positive habit is a habit ya. It caused by repetition. Jadi itu terbentuk dari perulangan sebenarnya. Dan kita perlu efektif personal management untuk menciptakan itu. Nah, terus terang saja saya tidak terlalu banyak pengetahuan di bidang ini ya. Jadi saya kutip sebuah penelitian dari Dr. Maxwell Maltz atau gimana dibacanya gitu ya. Jadi dia bilang untuk membangun sebuah kebiasaan itu biasanya adalah penelitian dia mengungkapkan kalau kita mengulangi suatu aksi sekitar 21 kali ya, 21 hari, 21 hari maksudnya kayak berulang harian begitu, itu akan menjadi kebiasaan kita. Kalau kita tidak lakuin, maka itu nanti ceritanya jadi kayak ada yang kurang gitu. Dan on average it can take as many sekitar 66 ya, 66 days to become kayak benar-benar ya lagi-lagi bisa dibilang kayak mendarah daging gitu ya. Nah, jadi ini ya, tadi intinya adalah 21 kali. Sebenarnya enggak ya kalau kita sadar sebenarnya lumayan banyak juga sih sebenarnya 21 ini jujur saja. Nah, gitu ya. Terus ada juga nih teori yang namanya adalah rule of 21 and 90 ya. Jadi katanya itu adalah rata-rata ya sama seperti penelitian dari Dr. Maxwell tadi, it takes 21 days to make a habit dan 90 hari untuk membuat permanent lifestyle kita berubah gitu ya dan seterusnya gitu. Nah, kalau untuk konteks kita itu time management misalnya ya, atau banyak sekali sebenarnya positive habits yang berkaitan dengan tutoring ini ya. Salah satunya adalah time management. Nah, sebenarnya kalau menurut aku sendiri ya, dari pengalaman aku itu untuk bisa melakukan time management, we need to know ourselves more. Jadi misalnya schedule kita, kemudian apa yang harus dilakukan ke depannya gitu. Nah, berangkat dari sini, kita bisa menyajikan hal-hal ini, misalnya kayak schedule, kemudian apa yang akan dilakukan ke depannya, dengan tepat ya, kayak dengan tepat lah gitu. Contohnya adalah dengan Google Calendar gitu.
Atau ada juga ya kalau teman-teman pakai Teams bisa di schedule di Teams gitu. Nah, salah satu yang paling membantu itu adalah to-do list ya teman-teman. Kalau aku terus terang saja biasanya pakai pakai Google Spreadsheet ya, karena memang lebih terbiasa dan kita bisa ini salah ya, ini sort harusnya. Kita bisa sort by deadline. Jadi kayak mana deadline yang benar-benar harus diburu ya bisa di sort aja gitu. Ya kayak gitu. Nah, untuk melakukan time management salah satunya yang kaitannya juga dengan banyak sekali hal nantinya ya. Ini sebenarnya kita memerlukan shortcut sebenarnya dan rule of thumb bisa benar-benar membantu gitu. Contoh ya, contoh paling sederhana adalah yang sering kita lakukan. Bagaimana kita menyajikan feedback yang praktis ya, benar-benar praktis, jadi nggak makan banyak waktu, tapi menjawab tantangannya gitu. Kalau menurut saya sendiri tantangan dari feedback ini adalah rasa ingin tahu dari orang tua tentang perkembangan anak itu bisa tercapai gitu, bisa dipuaskan gitu, upgrade informasinya gitu. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain adalah bagaimana menyajikan recording yang tidak terlalu memakan waktu gitu, kayak ya atau pembahasan juga ya, nggak memakan waktu yang jatuhnya time management kita bisa lebih bagus ya, bisa kita alihkan misalnya kayak mengerjakan assessment atau apapun itu gitu. Dan kemudian salah satu hal yang paling membantu juga adalah sistem otomasi ya. Ibaratnya kita melakukan pembagian tugas, kita membagi tugas kita dengan mesin gitu. Contoh yang paling bagus menurut aku adalah memanfaatkan cloud system. Jadi contohnya di sini ada, sebentar aku share Google Chrome-nya dulu. Ini ya, kalau teman-teman mengajar Python misalnya, Python kan bisa memanfaatkan Google Colab ya sebelum masuk ke dalam materi kayak yang berkaitan dengan Pygame. Nah, tapi secara umum sampai materi struktur data atau OOP pun sebenarnya masih bisa ya. Itu kita bisa memanfaatkan uh, teknologi cloud computing ini. Kenapa? Kita tinggal kasih linknya aja gitu. Satu saat kita mau ganti, ya tinggal kita revisi saja di tempat kita, nanti di tempat mereka akan berubah gitu. Kita nggak perlu kasih aba-aba atau gimana gitu. Tinggal kita bilang aja gitu. Nanti kalau ada perubahan, silakan teman-teman lihat di ini, di Google Drive-nya gitu, atau di Google Collaboratory kalau dalam hal ini. Nah, kalau aku pribadi ya, kakak-kakak semua itu biasanya aku sajikan di dalam gini ya. Jadi eh, ada materinya gitu. Yang tentu saja ini aku ekstrak dari, sebenarnya ini kayaknya ada versi yang terbarunya. Aku ekstrak dari ini ya, dari PPT sebenarnya, dari PPT. Ya memang di awal kita sedikit sedikit saja sih lebih banyak kerja gitu dibanding kalau langsung share screen kayak biasa gitu. Cuman satu kali aja gitu. Kita tinggal ngasih ke depannya, kita tinggal kasih link. Yang kemudian kalau pakai Google Collaboratory misalnya, kita nggak perlu ngurus recording lagi gitu. Kebetulan sekarang kebijakannya udah ada denda ya untuk recording gitu. Ya, jadi kita tinggal inputkan aja di sini. Setiap kali kita ngajar kelas Python misalnya tinggal kita sajikan Google Colab-nya, atau bahkan kalau mau lebih praktis lagi bisa ditaruh dalam satu folder Google Drive gitu. Terus ya dikasih aja misalnya di description grupnya gitu, description grup WhatsApp atau gimana. Nah, semuanya tinggal disajikan di sini. Mulai dari review materi sebelumnya misalnya. Nah, ini ya tinggal disajikan gitu. Kemudian kayak materi-materinya gitu ya. Kayak ini pengantar aja sih. Jadi ini bukan record ya, tapi kayak pengantar untuk, karena ini modul baru kebetulan ya, modul 3 lesson 1, jadi kayak ada pengantar. Ini memang lagi-lagi di awal sedikit sulit ya, kayak tapi cuma sekali kerja gitu loh, kayak kedepannya kita tinggal ngasih-ngasih aja gitu ke murid-muridnya. Jadi kayak benar-benar berbagi tugas sama mesinnya gitu. Terus kemudian tinggal di input aja sih semuanya di sini, kayak sebentar. Eh, rekaman kelasnya juga. Jadi kayak rekaman kelasnya ditaruh di sini gitu. Itu tadi contoh kalau di kelas ini ya, Python. Kemudian kita bisa kembali ke PPT-nya lagi ya. Mau linknya Kak? Oke, nanti aku kasih ya. Kita bisa ke PPT-nya lagi. Ini juga masih sangat berkaitan dengan time management contohnya ya. Contohnya kalau kita mau, nah ini di kelas VP nih ya, aku biasanya buat gini. Sebenarnya di kelas VP ya, kalau jujur, kalau menurut aku itu pertanyaan-pertanyaan dari murid itu berulang gitu. Berulang, contohnya kayak misalnya yang Ghost and Skeleton itu biasanya lumayan banyak ditanyain ya. Nah itu gimana cara kita menyajikannya supaya kita nggak perlu ambil banyak sekali waktu gitu untuk apa namanya, menjawab mereka gitu, untuk memberikan respon kepada mereka. Lagi-lagi ini bisa sangat bermanfaat ya kalau kita manfaatkan Google Drive misalnya gitu. Ya, contohnya di sini aku ada ini ya. Contoh lagi di Google Chrome sebenarnya. Ini misalnya. Jadi
kita sajikan kayak tadi ya, memang di awal sedikit ribet, tapi kembali lagi kayak tadi, cuman satu kali aja gitu. Jadi kalau kita mau ngasih record, satu file aja yang dikasih gitu. Tinggal di insert aja nih rekaman kelas gitu ya, tinggal di insert linknya terus nanti ya kebuka gitu rekaman kelasnya kemana gitu. Sama muridnya juga kayaknya bakal lebih praktis gitu deh. Ya, dan seterusnya ya nanti ya ini contoh saja ya. Ini aku close saja barangkali. Oke, kayak gitu. Eh, kok masih kebuka sebenarnya? Yang kayak gitu-gitu lah ya kira-kira. Jadi dia kayak ya lebih menghemat aja sih gitu. Terus kita juga apa namanya ya? Secara kualitas sih sebenarnya bagus ya kayak misalnya kalau ada yang nanya nih, misalnya tiba-tiba nanya tentang nomor berapa gitu. Ya kita udah ada misalnya kalau aku sih biasanya taruh di ini ya kayak di storage ya di WhatsApp gitu. Terus dikasih caption misalnya kayak VP modul 2 lesson 2 gitu. Jadi nanti tinggal di search di bar pencarian ya. Kemudian tinggal kita lihat kembali gitu. Kalau memang butuh di screenshot ya tinggal di screenshot kayak gitu. Kalau mau ngasih record atau sejenisnya ya tinggal di forward message-nya gitu. Jadi kayak nggak terlalu makan banyak waktu gitu. Ya. Terus aku share screen ke ini ya lagi ya ke apa namanya ke PPT-nya gitu. Ya. Contoh lagi deh berkaitan dengan feedback contohnya. Feedback ini terus terang saja ya. Ini kan nanti mengarah ke report akhir ya. Report akhir itu sendiri jujur aku mengembangkan ini ya, mengembangkan gimana caranya kita bisa nyicil dari awal sampai akhir gitu untuk feedbacknya gitu. Jadi kalau aku pribadi ngasih feedback itu, nah terus terang aku nggak terlalu, aku lebih prefer model feedback yang terukur ya kayak gitu. Contohnya, aku pakai template-nya Kak ini ya, yang pernah di share sebelumnya gitu. Template untuk kelulusan itu. Cuman aku kemas sedemikian sehingga dia itu terukur. Karena memang jujur saja kalau dari parents-nya muridku itu rata-rata mereka sukanya itu yang terukur gitu. Jadi kayak kita punya task ya di platform saya kayak Python. Python itu ada banyak sekali task ya. Ada yang sama seperti VP sih sebenarnya, ada yang bintang, ada yang wajib gitu. Nah, ini biasanya aku ukur ya. Jadi misalnya ada 10 task gitu, 10 task. Terus muridnya ini bisa menjawab 9 dengan benar gitu. Ya berarti diambil aja presentasinya 90% gitu. Gitu. Kalau dia kira-kira jawabnya itu salah atau keliru, ya kan itu ada beberapa kompetensi yang diuji ya, yang biasanya kalau dia nggak otomatis itu ada yang centang-centang gitu loh, apa namanya ya, gitulah pokoknya. Nah itu di ya kita bisa kasih nilai lah kira-kira berapa gitu. Nah itu aku biasanya kasih gini. Kenapa aku kasih gini? Dia itu selain praktis tidak menumpuk pekerjaan ketika ada next level atau graduation ya. Jadi kayak misalnya ya sekarang kita di sini nih, di lesson 26 misalnya yang terakhir gitu. Nanti tinggal di update gitu lesson 27 ya tinggal tambahkan lihat di platform gitu. Terus di add lagi gitu kayak ya udah selesai kelasnya ya report graduation sudah selesai gitu seolah-olah gitu ya gitu. Terus sajiin juga materi selanjutnya gitu. Nah ini sekalian ya terus terang aku memang lebih suka kayak gini ya jadi kayak dikasih saldo kelasnya itu berapa gitu terus berapa lagi yang ini gitu terus sekalian juga bisa sedikit promosi gitu ya sebenarnya bukan promosi sih cuman kayak supaya ortu bisa tahu ke depannya dia ngapain karena memang banyak ortu itu kayak kurang paham ya kayak misalnya dari Python Start itu bisa 2 tahun kemudian setelah itu bisa lanjut ke Python Pro sekalian bisa ngasih tahu juga gitu dan seperti biasa ya bisa disisipkan link-link yang kemudian bisa lebih cepat bagi mereka untuk mengaksesnya kayak gitu ya nah ini untuk membuatnya juga seperti tadi konsepnya kita bisa mengembangkan ribet di awal tapi di akhir tinggal pakai gitu ya contohnya kalau aku biasanya ngembangin itu di Google Spreadsheet ya gitu. Ini terus terang belum sempurna ya karena kita masih bisa mengembangkan ini lagi gitu. Jadi biasanya aku taruh di kayak template gitu di Google Spreadsheet ya. Mungkin kalau teman-teman mau coba bisa aku saranin sih bisa ya. Jadi kayak nggak ketumpuk nanti pas gradu gitu. Jadi di sini kayak disajiin dulu tabel-tabel materinya terus topiknya gitu. Yang nanti jatuhnya akan disisipkan di dalam reportnya tadi gitu. Ya dibuat aja otomatis gitu kayak misalnya kalau udah lesson 24 gitu. Gimana caranya supaya dia langsung otomatis gitu loh kayak ya model-model tinggal ditambah gitu loh. Jadi kayak benar-benar bagi tugas sama mesinnya gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak inilah nggak terlalu banyak ya bisa optimal lah dalam mengelola waktu kayak gitu dan mengelola feedbacknya juga. Karena kalau menurutku sih ini walaupun praktis ya ngejawab gitu tantangan dari parents. Kalau memang parentsnya mau lebih ini lebih teliti kan tentu saja parentsnya akan ngejawab gitu ya.
ngejawab pesannya gitu kayak ini kenapa ya kok bisa nilainya C plus gitu atau kenapa nilainya bisa sampai 50 atau gimana 50%. Ya kita tinggal jawab gitu. Ya, atau kalau perlu ya dikasih notes ya beberapa murid memang aku kasih notes kayak pada pertemuan ini terjadi gini-gini gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu agak susah ya bagi kita untuk memulai dan mengulangi hal yang benar-benar baru sama kita ya. Nah, itu bisa diakomodir sebenarnya oleh beberapa platform ya. Kembali lagi tadi kayak berbagi dengan mesin ya gitu. Ada Notion, terus ada Habit, ada Start. Ini banyak sekali platform yang bisa kita gunakan untuk ini ya, apa namanya, lebih efektif gitu. Contohnya Notion ya, kita bisa membuat kayak plan-plan ke depan gitu, terus tinggal di checklist-checklist gitu nanti otomatis. Cuman kalau aku sendiri sih prefer ini ya, Google Form sama spreadsheet. Kita isi Google Form, nanti terotomasi ke spreadsheet-nya ya tinggal di inilah, kayak nyesuaiin gitu loh. Terus nanti, ya tadi ya, sharing your work with machine can be the best one gitu. Ini tadi ya, kalau dari aku sih, miserable feedback itu jauh lebih mudah untuk disajikan gitu. Seperti itu ya. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Aku kembalikan ke Mas Galang dulu, mungkin ya. Nanti tanya jawabnya bisa sekalian di belakang. Terima kasih. Mungkin kalau ada salah kata boleh dimaafin. Gimana guys? Gimana lihatnya? Aku juga lihatnya dari tadi doblang sih. Kayak gitu. Kok bisa sih gitu. Speechless, speechless beneran. Kok bisa? Yang pertama effortnya, yang kedua kok bisa gitu. Luar biasa sih, kreatif banget. Bener-bener kreatif banget ya. Keren, kelas. Oke, bahkan saya pun sampai gak kepikiran kok bisa kayak gitu gitu. Oke, kelas sih yang disampaikan eh, Mas Henry tadi. Dari awal dia ngebangun creative habit in general, positive habit in general, habis itu dikemas dengan kegiatannya selama mengajar, langsung diimplementasikan dengan feedback-feedback yang tersusun rapi. Keren. Oke. Gokil sih. Kalau kalian mau niru, mantep banget. Oke. Manajemen SDM udah lulus nilai A+. Iya. Tiba-tiba report oke itu Kak. Nah ini pada minta semua nih. Nah ini pada mau linknya juga. Oke. Saya suka ya semangatnya seperti ini. Oke, langsung aja dilanjutkan. Ini juga speakernya nggak kalah luar biasa. Mungkin siapa tahu kita akan dibocorin dashboard-dashboardnya yang keren yang dibikin Mas Hawking juga. Ini juga banyak. Oke, langsung aja kita ke Mas Hawking. Silakan Mas. Oke, makasih Mas Galang. Halo teman-teman, mungkin pada nggak pernah melihat aku di sini karena aku jarang on cam. Tapi di sini aku dikasih kesempatan buat sharing-sharing soal topik ini. Cultivating Positive Habit and Personal Management. Oke, ada yang bisa bantu konfirmasi? Udah kelihatan atau belum? Aman. Oke, thank you Mas Galang. Hai Mas Kevin. Oke. Kalau dari aku sih, aku bagi ini jadi dua bagian. Terus di bagian ketiga nanti kira-kira apa yang bisa kita lakukan buat ke depannya gitu, setelah mendengar ini. Nah, di sini aku mungkin bakal sharing-sharing aja. Dari yang pertama dari habit dulu. Kalau habit pasti semua pernah dengar yang namanya Atomic Habit. Itu bukunya menarik, sering banget eh, diceritain orang-orang, wah bahwa bukunya itu bermanfaat, bahwa bukunya itu bisa mengubah hidup, terutama dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, aku sendiri sebenarnya belum baca lengkap bukunya, tapi aku baca summary-nya aja. Dan di sini ada diperkenalkan satu konsep yang namanya habit loop. Habit loop ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu cue atau trigger, kedua itu rutin, dan yang ketiga itu reward. Jadi tiga hal ini akan selalu berhubungan dan berulang-ulang. Ya, jadi cue itu kayak misalkan, oh ini udah jam 6 pagi misalnya. Terus rutin kita bangun pagi terus ngapain? Misalnya beresin kasur. Nah, kalau kita udah beresin kasur, kira-kira perasaan kita seperti apa? Apa yang kita dapat? Bisa juga misalkan kita lagi jalan pulang dari kantor misalnya. Pulang dari kantor, terus tiba-tiba nyium bau makanan. Itu kan merupakan trigger. Terus kita tiba-tiba kayak, oh, apa kita beli makanan ini ya? Akhirnya kita dapat rewardnya berupa kenyang, berupa rasa satisfied. Nah, selain habit yang seperti itu, kita juga punya habit yang buruk. Habit lebih ini adalah kunci kita memahami gimana supaya kita bisa create new habit atau kita break bad habit kita. Mungkin kita bakal lebih fokus gimana cara kita create new.
Kalau dari aku sendiri sebenarnya sejak tahun lalu itu nggak punya habit yang positif-positif banget. Jadi di tahun baru ini baru mulai untuk set goals, terus aku coba buat tracker terhadap habit aku gitu. Nah, di sini ada 4 key point kalau kita mau bikin suatu habit yang baru. Jadi yang pertama kita harus buat habit kita itu jelas, kita mau ngapain. Dengan ini kita tujuannya apa? Kalau kita nggak tahu tujuannya, kita baru setengah jalan itu kita udah nggak bisa lanjut lagi. Karena kita nggak tahu ini manfaatnya buat apa. Terus yang kedua itu kita harus bikin habitnya itu menarik. Kalau udah nggak menarik, kayak anak-anak yang kita ajar aja, kalau nggak menarik kan udah nggak mau ngapa-ngapain gitu kan ya. Harus dirayu-rayu. Nah, gimana caranya kita bikin habit kita itu menarik minimal buat diri kita sendiri. At least kalau dia udah menarik, kita buat dia jadi kelihatan gampang. Nah, ketika udah jadi gampang, habis kita lakuin, kita dapat sebuah reward, yaitu berupa perasaan, atau misalkan berupa reward berupa physical objective. Itu bisa kita atur sendiri. Contohnya misalnya, kita pengen, eh, mungkin bagi teman-teman yang WFH, aku kan WFH juga, itu jarang olahraga, jarang bergerak. Jadi kayak kebanyakan itu di depan laptop terus. Nah, goalsnya apa? Goalsnya itu kayak pengen eh, at least seminggu olahraga 3 kali. Wah, 3 kali. Kalau bilangnya 3 kali, berapa menit? Harus harus lebih jelas lagi. Anggapannya 30 menit biasanya orang rekomendasi. Tapi kalau kita udah dengar olahraga 30 menit, udah kayak takut. Wah, berat nih 30 menit. Mungkin kita bisa breakdown dulu jadi lebih kecil. Mungkin at least bangun tidur udah stretching 1 menit. 1 menit nggak susah kan? Nah, mungkin dari situ kita bisa buat habitnya jadi setiap kali bangun pagi, kita stretching dulu. Nanti lama-lama baru ditingkatkan intensitasnya. Nah, nanti dari kita udah mulai achieve, nanti kita udah satisfying dan bangun habit. Seperti yang dibilang sama Sandy tadi, 21 hari ya kalau nggak salah. Jadi sejak awal tahun ini, yang aku buat itu, pertama tahun ini itu aku mau ngapain. Tahun ini aku mau ngapain dari segi berbagai aspek, terus action plan-nya itu seperti apa. Jadi action plan-nya itu jangan yang goals-nya tuh kayak, aku pengen sehat. Nah itu nggak jelas itu. Semua juga pengen sehat, tapi gimana caranya? Olahraga mancing mas ke David mati kesabaran ya mancingnya berapa kali mas kayak gitu. Nah itu juga dari Kak Hikmah aku dihasut untuk belajar Duolingo untuk belajar bahasa ya aku nyoba-nyoba aja terus ya jadi jadiin habit sehari-hari jadi itu yang bahasa sama olahraga tuh. Nah itu dijadiin breakdown per weeknya kayak gimana terus coba bikin tracking system ini bagi aku itu adalah reward yang yang key points semua. Jadi yang pertama itu set goals itu sebagai yang make it obvious. Terus untuk yang satisfying itu aku dari tracking system. Jadi aku pakai spreadsheet, terus ada kayak warna sama image-nya. Nah, ini aku masih belajar juga, masih spreadsheetnya masih ongoing building. Jadi kayak satisfying aja gitu. Kalau kita setiap kali kita checklist, berhasil, terus ada kayak gambarnya berubah, terus ada percentage gitu, kita berhasil berapa. Nah, terus yang terakhir itu make it attractive and easy. Itu ya udah dilakuin aja. Kalau udah gampang, udah menarik, gimana kalau kita nggak lakuin? Yang nomor satu sama nomor empatnya itu nggak ada gunanya. Oke, itu dulu mungkin dari yang habit. Nah, terus dari yang topik yang kedua, yaitu yang dari personal management. Nah, aku nganggapnya ini lebih ke arah kita bisa menentukan apa yang penting buat kita. Jadi pertama-tama kita harus kenal sama diri sendiri, karena setiap orang tuh beda-beda. Jadi kita harus tahu kelebihan kekurangan kita itu apa. Terus yang kedua itu adalah sebuah konsep dari Eisenhower. Eisenhower ini adalah orang yang mengutarakan ada namanya sebuah prinsip untuk menentukan sesuatu. Nah, terus yang ketiga itu kita baru capacity planning. Nah, yang pertama, kita perlu tahu ada yang namanya multitasking sama ada yang namanya monotasking. Mungkin kita lebih familiar sama yang namanya multitasking, yaitu melakukan segala hal di waktu yang sama. Tapi in fact, nggak semua orang bisa melakukan itu. Multitasking yang bagi kebanyakan orang itu adalah mengganti-ganti pekerjaan dalam waktu yang cepat.
Jadi orang kerjain A, terus beberapa detik kemudian dia kerjain yang B, terus fokusnya pindah ke A, pindah ke C, pindah ke D. Jadi A dan B dan C-nya itu nggak paralel, tapi dia switch dengan waktu yang sesingkat mungkin. Nah, itu jadi kelihatannya kayak multitasking. Nah, kebanyakan orang itu jatuhnya di monotasking. Jadi kita ngelakuin satu hal, fokusnya di situ. Nah, kita harus bisa meningkatkan yang di sini. Jadi kita blok, kita mau kerjain A dulu sampai selesai. Mau kerjain B dulu sampai selesai. Jadi yang lain distraksi itu kita stop dulu. Kalau kalau A-nya udah selesai, baru kita pindah ke yang B. Soalnya kalau kita pindah-pindah, itu malah habis energi sama waktu kita di perpindahannya itu. Nah, jadi apa yang bisa dilakuin, mungkin langkah konkretnya, kayak kita bisa mati notification. Bisa IG, TikTok, media sosial yang membuat kita kayak habis waktu di sana. Terus misalnya kayak dia biasanya kita buka browser, habis buka terus ya udah new tab lagi, new tab lagi, new tab lagi. Terus yang awal-awal tuh udah kayak nggak tahu ini buka apa tadi ya. Nah, itu jadi kayak numpuk di atas terus kita pusing sendiri atau apaan itu. Nah, ini bisa kita close atau kita pakai tab management tools. Jadi kita bisa buat grouping di browser kita. Jadi kalau kita mau buka ini, baru kita buka grupnya. Ini sejalan dengan yang namanya monotasking tadi. Jadi kita nggak chaos, kita lagi kerjain apa sekarang. Terus yang ketiga itu gimana caranya kita bisa nemuin tempat yang enak buat kita kerja. Tempat yang enak buat kita kerja, mungkin ada orang yang sukanya rame, mungkin ada orang yang sukanya sepi-sepi aja. Nah, ini yang dimaksud dengan tahu diri sendiri. Tahu diri sendiri itu termasuk kategori yang mana, tahu diri sendiri itu tahu sukanya apa, dan tahu diri sendiri itu jam paling prime time-nya itu di mana. Karena setiap orang tuh punya prime time-nya masing-masing. Ada yang di pagi hari, ada yang di subuh-subuh, ada yang di tengah malam, ada yang jam 2 jam 3. Jam 2 jam 3 biasanya ngantuk sih habis makan siang. Mungkin pagi-pagi ya biasanya. Kok enggak? Nah gitu. Jadi kita harus tahu apa yang diri kita sendiri. Nah, kalau kita udah tahu, kita perlu belajar satu, ini yang aku pegang sih sampai sekarang, ada namanya Eisenhower Matrix. Mungkin teman-teman udah pernah sering lihat yang kayak gini. Jadi kita perlu mengkategorikan hal kita itu urgent dan important itu iya atau enggak. Kalau misalkan dia urgent sama important, ya kita lakuin sekarang. Urgent itu berarti kita punya deadline. Dan kalau dia penting deadline-nya berarti emang kita harus lakuin. Nah, tapi kalau dia nggak terlalu penting, kita kayak postpone dulu, kita scheduling dulu. Tapi kalau dia nggak important tapi urgent, kita bisa minta bantuan orang lain untuk yang ngerjain. Karena kalau less important, kita itu berarti menganggap kalau diri kita itu nggak perlu kerjain. Jadi kita nggak perlu menangani itu langsung. Berarti kita bisa minta bantuan orang lain di sini. Entah itu misalkan minta bantuan siapa, orang di rumah, atau misalkan eh, bayar orang gitu untuk ngerjain sesuatu, misalkan laundry, misalnya instead cuci baju, dan lain-lain. GoFood instead of masak, itu kan delegate. Dia urgent tapi nggak terlalu important. Nah, terus terakhir, yang less urgent sama less important, yang nggak usah dipikirin karena nggak penting dan nggak ada manfaatnya buat diri kita. Nah, ketika kita udah bisa manfaatin ini dalam setiap tas di hidup kita, itu kita udah langsung kayak otomatis, oh ini harus di sini, ini harus di sini, itu harus di sini. Nah, kalau kita udah tahu gimana, kita lanjut yang ketiga. Itu di sini ada namanya capacity planning. Kapasitas setiap orang tuh beda-beda. Ada yang bisa ngerjain dalam 5 menit, ada yang bisa ngerjain 15 menit, ada yang bisa 30 menit, dan itu beda-beda. Dan it's totally okay, it's normal. Nah, kalau di sini aku pribadi, aku pakai yang namanya Google Calendar. Mas Henry juga pakai Google Calendar tadi. Sebenarnya banyak banget tools, tadi yang udah disebutin Mas Henry, tapi tools itu hanya sebatas alat. Jadi kalau kita pakai banyak-banyak tools, kayak 2 atau 3 tools di saat yang bersamaan, itu kita jadi pusing sendiri. Kayak ini kita harus checklistnya di ini, oh terus kita harus checklistnya di B kalau tentang ini. Jadi mendingan kita pilih satu tools yang kira-kira itu bermanfaat banget buat kita. Kalau aku pribadi, aku pakai di Google Calendar itu, aku bisa buat to-do list. Jadi kalau teman-teman tahu di Google Calendar, itu di bagian atas ada pilihan task. Jadi kita bisa create new task. Nah, biasanya aku taruh di situ, tasknya adalah kirim reminder kelas, kirim feedback, sama apa lagi ya biasanya tuh.
memori kelas, kirim feedback, sama aku biasanya suka ini, kirim reminder buat kelas-kelas baru sama bikin WA group. Nah, biasanya itu daily task aku bikin di situ. Jadi kalau udah aku checklist, udah checklist, udah checklist. Jadi nggak usah kepikiran lagi, aman. Dan kalau masih ada berarti harus dikerjain yang itu, karena itu daily task. Kalau di game itu istilahnya kayak daily quest lah ya. Nah, itu kalau yang to-do list. Kalau di on time, betul, di waktu yang sama terus. Oke, terus yang ini yang reminder. Reminder ini kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang urgent, yang baru. Jadi kan biasanya planningnya tuh seminggu ke depan. Kalau 2 minggu, 3 minggu itu udah kayak jadwalnya suka ngaco. Jadi seminggu ke depan itu planningnya yang paling ideal kalau buat aku. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah misalnya ada hal yang urgent, terus important. Nah, itu bisa langsung dimasukin ke Google Calendar. Aku biasanya nggak nunda, karena kalau nunda jadi lupa. Jadi kalau ada hal yang penting, kan Google Calendar bisa di laptop, bisa di HP, bisa di manapun ya. Jadi bisa langsung create task aja. Oh, dapat task ini langsung langsung taruh di Google Calendar. Jadi nggak bakal lupa, nggak bakal kemis. Terus di Google Calendar itu juga ada yang namanya kategori. Jadi pas kita buat, kita bisa pilih kalender kita itu kalender yang mana. Nah, itu bisa deh kita yang suka main visual bisa kelihatan. Misalkan algoritmik tuh warnanya ungu. Jadi kita kasih tahu kalau schedule-schedule kelas gitu, itu warnanya warna ungu yang algoritmik. Nah, kalau misalkan ada kerjaan yang lain, kita bisa kasih warna yang lain. Kalau ada yang waktu untuk pribadi, kasih warna yang lain juga. Nah, jadi kayak kalendernya nggak satu warna dan bisa menarik. Nah, terus yang terakhir itu bisa sebagai journaling. Jadi misalnya kita perlu ngerjain bikin student report misalnya. Student report untuk kelas ini. Jadi kita kira-kira dulu kapasitas kita untuk bikin student report tuh berapa menit. Oh, misalkan aku bisa bikin student report nih 15 menit atau 30 menit. Time block lah di Google Calendar di sini. 30 menit. Nah, tapi di 30 menit jangan jangan diganggu sama apapun. Kerjain sampai habis. Nah, kalau udah lepas, nah baru bisa kerjain yang lain. Nah, yang ada di sini di Google Calendar itu bisa jadi jurnal kita. Misalkan di sebulan ke depan, terus kayak, oh, di minggu lalu aku pernah ngapain ya? Jadi kayak ada histori hidup kita gitu. Kalau aku sih bikinnya kayak di Google Calendar tuh kayak gitu. Jadi kayak nggak minggu lalu aku ngapain ya di hari Rabu ya? Oh, minggu lalu tuh 2 minggu lalu hari Selasa ngapain ya? Oh, itu aku tahu itu nggak aku ngapain. Karena udah ada recordnya kayak di Google Calendar gitu. Nah, terus jadi yang aku lakuin di capacity planning ini, semua kelas yang aku ngajar itu kan udah ada jadwalnya di back office. Nah, sebenarnya idealnya tuh harapanku back office tuh bisa terintegrate sama Google Calendar, tapi belum bisa kan. Nah, jadinya aku kayak create weekly weekly apa ya namanya? Weekly weekly task gitu di Google Calendar. Ya misalkan aku ada kelas jam 8 sampai 9 tuh hari Sabtu, itu ada kelasnya ini. Terus jam 9 sampai 10 ada di hari Sabtu ada hari ini. Nah, itu ada jamnya semua dan dijadiin weekly. Misalkan dia ada perubahan, aku tinggal geser jadwal. Ada perubahan, tinggal geser jadwal. Jadi kelihatan hari ini kita lagi ngapain, besok kita bakal ngapain. Jadi pagi-pagi kita laksanain tugasnya, malam-malam kita planning buat hari esok. Itu kalau aku, mm-mm, itu sih. Oke. Nah, ibaratkan kalau kita ibaratkan di game tuh, aku aku sering ibaratin semuanya kayak di game gitu sih. Jadi kalau yang tadi ya, kayak habit itu aku nganggapnya sebagai daily quest. Kalau misalkan deadline itu kayak limited time event gitu. Terus kalau yang ada bisa di schedule itu kayak main task gitu. Urgent to do list tuh. Termasuk yang apa tuh? Yang urgent ya, yang harus dilakukan. Oke, terus untuk recap, kita kuisnya. Jadi kalau dari habit itu kita perlu change mindset kita dulu. Kita mau ngapain? Kalau ini belum benar, kita nggak tahu mau ngapain, ya ke bawah-ke bawahnya nggak ada gunanya gitu. Mending gak usah dibaca. Jadi kalau kita awal-awal kita harus tentuin, kita mau goalnya apa? Di tahun ini kita mau ngapain? Bulan ini mau ngapain? Misalkan tadi mau olahraga, mau mancing, itu nggak ada masalah. Yang penting kita ada keinginannya dulu. Kalau ada keinginannya, kita udah set goalsnya yang konkret, yang atraktif, yang easy. Habis itu kita breakdown.
Habis itu kita coba habit satu persatu. Nggak usah semua habit dilakuin secara bersamaan, tapi kalau habitnya berkaitan, itu bisa ditumpuk. Jadi di stacking habitnya. Jadi habis ini kerjaan ini, kerjaan ini. Jadi berurutan gitu. Nah, kalau yang dari personal management, yang paling penting itu kita tahu diri kita sendiri, kapasitas kita sukanya apa, kita bisa ngapain aja. Kalau udah tahu, kita bisa capacity planning, kita strategize. Tas ini masuk ke kategori mana, terus kita kira-kira butuh berapa menit, dan itu bisa ditaruh di tools yang teman-teman pilih. Ya terakhir, tinggal kita lakuin aja. Oke, mungkin dari aku ada satu kata penutup. Seperti yang kita tahu, waktu itu terus berjalan. Itu adalah kabar yang kurang bagus. Ya, tapi yang di good news-nya itu adalah kita pilotnya. Jadi kita bisa memilih apa yang bisa kita isi di waktu-waktu kita. Mungkin dari aku, dari itu, thank you semuanya. Aku kembalikan ke Mas Galang. Oke, mantap, bagus banget, detail dan bagus ya, daging banget. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu? Hari ini materinya keren-keren ya. Oh iya, ini nih di-share nih. Nanti di-share di Telegram juga nih. Aku copy paste dulu. Mantap nih. Oke, ada yang mau ditanyain dulu ke speaker-speakernya? Masih nih. Ada yang butuh focusing app buat ngerjain tas. Nah, ini. Apa sih yang jadi eh, kayak tempat kalian bisa fokus itu? Biasanya aku fokus karena dengerin musik jazz. Ini orang-orang beda-beda. Ada yang fokus sambil sleep call sama temennya, sama pacarnya gitu juga ada. Atau ada yang apa? Itu silahkan dilakukan aja. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Sepertinya masih kelok Kak Sir Branson. Oke. Oke, mungkin ini ya, kalau nggak ada ditanyain, mungkin nanti recording recording ini aku jadi dua ya. Yang pertama adalah yang tadi sesi satu tadi soal graduation, terus yang kedua nanti tak potong di tengah, terus personal habit sama personal management tadi itu nanti tak pisah. Oke, oke, kayaknya gitu dulu sih teman-teman. Mantap, keren sesi-sesinya. Tadi gimana sih info mancing? Oke, guys, mantap, keren sesi-sesi ini. Oke, makasih Mas. Oke, guys, semoga ini jadi insight kita bersama ya. Thank you banget buat speaker-speakernya, benar-benar hebat. Mas Henry, Mas Hawking. Oke, mungkin satu kata penutup buat personal habits ini, teman-teman. Jadi kalau kalian mau melakukan kebiasaan, mulailah dari 1 menit dulu. Kalian mulai dari workout. Itu aku pernah baca buku entah di mana, aku lupa bukunya. Tapi kalau kalian mau membangun kebiasaan itu, mulailah dari 1 menit setiap hari. Entah itu baca buku. Itu karena kalau tidak dimulai dari 1 menit, itu nggak akan dilakuin. Habit itu kan sesuatu yang dibangun secara konstan dan repeat, ya kan? Nah, oh iya itu kayaknya atomic habit ya, benar ya. Karena itu lakukan dari 1 menit. Sepedaan, workout, nge-gym, atau apapun itulah, makan makanan sehat. Nah, itu dimulai dari 1 menit awal. Habis itu ditambah. Daripada kalian melakukan, oh 1 jam, capek kan? Ya, dari capek. Nanti ke depannya enggak dilakukan. Nah, mending mulai dari 1 menit, dibangun dikit-dikit. Termasuk apa? Kirim feedback, kirim reminders, sama sesuaiin SOP tutor. Oke, ujung-ujungnya ke sana ya. UUS Galang, UUS ujung-ujungnya SOP. Oke, gitu aja teman-teman. Eh ya, ada yang mau ditanyain? Nih, ada Raisen nih. Ah, enggak nanya sih, cuma mungkin mau tambahin ya perihal graduation. Nanti